Halo teman-teman, di sini kami akan menyampaikan tentang analisis kualitatif anion. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Melchior Syafira dengan NIM 21484401061, Messi Merliani 21484401063, Nadia Saputri 21484401065, Nanda Ardia Putri 21484401067, Nurhaliza Aminda 21484401069, dan Putu Rara Tretilia 21484401071. Halo teman-teman, di sini kita akan mengidentifikasi anion. Anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam identifikasi atau analisa, anion dikenal dengan adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Analisa kering meliputi pemeriksaan organoleptis, warna, bau, dan rasa, dan pemanasan. Analisa basah adalah analisa dengan melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Dalam analisa anion juga ada uji ion atau uji anion saling mengganggu, misal CNS- dan S2O32-, Cl-, dan Br-, dan lain-lain. Identifikasi atau analisis anion tidak jauh berbeda dengan analisis kation. Hanya saja, pada identifikasi anion tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis seperti analisis kation. Uji pendahuluan awal pada identifikasi anion juga berdasarkan pada sifat fisika seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan kelarutannya. Tiosulfat S2O32-. Kelarutannya kebanyakan tiosulfat yang pernah dibuat. Larut dalam air, tiosulfat dari timbel, perak, dan barium larut sedikit sekali. Banyak dari tiosulfat ini larut dalam larutan natrium tiosulfat yang berlebihan, berbentuk garam kompleks. Untuk mempelajari reaksi ini, gunakan larutan natrium tiosulfat Na2, S2, O3, 5H2O, dan O5M. Larutan iot dihilangkan warnanya pada mana terbentuk larutan ion tetrationat yang tidak berwarna. I2 plus 2S2O32- menghasilkan 2I- plus S4O62-. Reaksi ini mempunyai penggunaan yang praktik. Larutan perak nitrat endapan putih perak tiosulfat S2O32- plus 2Ag plus menghasilkan Ag2 S2O3. Mula-mula tak terjadi endapan karena terbentuk kompleks di tiosulfato argentat yang larut. Endapan ini tidak stabil, berubah menjadi gelap setelah didiamkan. Ketika mana terbentuk perak sulfida, Ag2S2O3 plus H2O menghasilkan Ag2S plus 2H plus SO4-. Pengurangan hidrolitik ini dapat dipercepat dengan memanaskan. Larutan besi 3 klorida. Muncul perwarnaan lembayung tua yang memungkinkan disebabkan karena terbentuknya suatu kompleks di tiosulfato besi 3. 2S2O32- plus Fe3 menghasilkan FeS2O32-. Setelah didiamkan, warna hilang dengan cepat. Sementara ion-ion tetrionat dan besi 3 terbentuk FeS2O32-. Reaksi keseluruhannya dapat ditulis sebagai reduksi besi 3 oleh tiosulfat 2S2O32- plus 2Fe3 plus menghasilkan S4O62- plus 2Fe3+. Larutan timbal asetat atau timbal nitrat. Mula-mula tak ada perubahan, tetapi dengan penambahan reagensia lebih lanjut, terbentuk endapan putih timbal tiosulfat 2S2O32- plus Pb2 plus menghasilkan PbS2O3. Endapan larutan dalam tiosulfat berlebihan. Oleh sebab inilah mula-mula tak terjadi endapan. Dengan mendidihkan suspensi, endapan itu menjadi berwarna gelap dan akhirnya membentuk endapan hitam timbal sulfida. PbS2O3 plus H2O menghasilkan PbS plus 2H plus SO4-. Reaksi ini dapat dipakai untuk membedakan ion-ion sulfit atau tiosulfat.
tiosianat SCN-. Kelarutan perak dan tembaga 1 tiosianat praktis tak larut dalam air. Merkurium 2 dan timbal tiosianat sangat sedikit larut. Kelarutan masing-masing dalam Gl-1 pada 20 derajat adalah 0,0003, 0,0005, 0,7 dan 0,45. Tiosianat dari kebanyakan logam lainnya adalah larut. Untuk mempelajari reaksi-reaksi ini, pakailah larutan kalium tiosianat KCnSN 0,1 m. Larutan perak nitrat, endapan perak tiosianat AgSCN yang putih dan seperti dadi susu yang larut dalam larutan amonia tetapi tidak larut dalam asam nitrat encer. SCN- plus Ag plus menghasilkan endapan AgSCN. Endapan AgSCN plus 2 NH3 menghasilkan AgNH3 2 plus SCN plus. Dengan mendidihkan dengan larutan natrium klorida M, endapan berubah menjadi perak klorida. Endapan AgSCN plus Cl- menghasilkan endapan AgCl SCN-. Perbedaan dan suatu metode pemisahan dari perak halida. Setelah diasamkan dengan asam klorida, ion-ion tiosianat dapat dideteksi dengan besi 3 klorida. Perak tiosianat juga terurai pada pemijaran atau peleburan dengan natrium karbonat. Asam sulfat dengan asam pekat dihasilkan pewarnaan kuning dalam keadaan dingin dengan dipanaskan. Timbul reaksi yang dahsyat dan terbentuk karbonil sulfida, terbakar dan nyala biru. SCN- plus H2SO4 plus H2O menghasilkan COS plus NH4 plus SO4 2-. Tetapi reaksi adalah lebih kompleks dari ini karena belerang dioksida menghilangkan warna larutan fuksin dan karbon dioksida mungkin pula terdeteksi dalam gas-gas hasil penguraian itu. Dalam larutannya, sedikit belerang mengendap dan asam format juga dapat dideteksi. Dengan asam 2,5 m tak terjadi reaksi dalam keadaan dingin, tetapi setelah dididihkan, terbentuk larutan kuning belerang dioksida dan sedikit karbonil sulfida dilepaskan. Reaksi yang serupa tetapi lebih lambat terjadi dengan asam sulfat M. Larutan tembaga sulfat nampak mula-mula perwarnaan hijau. Lalu endapan hitam tembaga 2 tiosianat. 2 SCN- plus Cu2 plus menghasilkan endapan CuSCN2. Penambahan asam sulfit larutan jenuh belerang dioksida mengubah endapan menjadi tembaga 1 tiosianat yang putih. 2 CuSCN2 plus SO2 plus 2H2O menghasilkan 2 CuSCN plus 2 SCN- plus SO4 2- plus 4H plus. Larutan besi 3 klorida perwarnaan merah darah yang ditimbulkan karena terbentuknya suatu kompleks. 3 SCN- plus Fe3 plus menghasilkan FeSCN3. Nah, yang selanjutnya adalah klorida Cl-. Kelarutan kebanyakan klorida larut dalam air, merkurium klorida, perak klorida, timbal klorida. Yang ini sangat sedikit dalam air dingin tetapi mudah larut dalam air mendidih. Tembaga klorida CuCl, bismut oksiklorida, stibbium oksiklorida, dan merkurium 2 oksiklorida. Hg2OCl 2 tak larut dalam air. Untuk mempelajari reaksi-reaksi ini, pakailah larutan natrium klorida. Yang pertama adalah asam sulfat pekat. Klorida banyak terurai dalam keadaan dingin. Penguraian sempurna pada pemanasan yang disertai oleh pelepasan hidrogen klorida. Yang kedua adalah mangan dioksida dan asam sulfat pekat. Jika klorida padat dicampur dengan mangan oksida, produk pengendapan yang sama banyaknya. Lalu ditambahkan asam sulfat pekat dan campuran dipanaskan perlahan-lahan, klor akan dilepaskan dan dapat diidentifikasi dari baunya yang menyesakkan nafas. Warnanya yang hijau kekuningan, sifatnya memutihkan kertas lakmus basah dan mengubah kertas kalium oid kanji menjadi biru. Dioksidasikan menjadi klor. Yang ketiga adalah larutan perak nitrat.
Endapan perak klorida AgCl yang seperti dadi dan berwarna putih. Yang keempat adalah larutan timbal asetat. Endapan putih timbal klorida PbCl2 dan larutan yang pekat. Yang kelima adalah kalium dikromat dan asam sulfat uji kromil klorida, menghasilkan larutan kuning yang mengandung natrium kromat. KBr atau Br-. Kelarutan perak merkurium 1, tembaga 1 tak larut dalam air. Titik timber bromida sangat sedikit dingin, tetapi lebih larut dalam air mendidih. Semua bromida lainnya larut. Untuk mempelajari reaksi-reaksi ini, pakai larutan kalium bromida. Yang pertama adalah asam sulfat pekat. Jika dituangkan ke atas sedikit kalium bromida padat, mula-mula terbentuk larutan coklat kemerah-merahan. Kemudian uap brom yang coklat kemerahan menyertai hidrogen bromida berasap dalam udara lembab yang dilepaskan. Dan yang kedua adalah mangan dioksida dan asam sulfat pekat. Bila campuran suatu bromida padat, mangan dioksida produk pengendapan komandan asam sulfat perlu dipanaskan. Uap brom yang coklat kemerahan dilepaskan dan brom dikenali. A. Dari baunya yang sangat merangsang. B. Dari sifatnya memutihkan kertas lakmus. C. Dari sifatnya menodai kertas kanji menjadi merah jingga. Dan D. Warnaan merah yang dihasilkan di atas kertas saring yang dijenuhi fluoresin. Lihat reaksi 8 di bawah. 3. Larutan perak nitrat, endapan seperti dadi yang berwarna kuning pucat. Perak bromida, AgBr yang sangat sedikit larut dalam larutan amonia encer, tetapi mudah larut dalam larutan amonia pekat. Endapan juga larut dalam larutan kalium sianida dan natrium tiosulfat, tetapi tidak larut dalam asam nitrat encer. Dan yang terakhir adalah larutan timbal asetat, endapan kristalin putih timbal bromida. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.